siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang kompak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, mari. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Intan, Hadir, Bu. Cantika, Hadir, Bu. Nela, Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil. Nihil. Nihil itu apa? Nggak ada. Enggak ada. Ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu sekarang ibu mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang teks fabel. Sekarang ibu mempelajari tentang apa? Teks fabel. Teks fabel ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan membacakan mengapa kita perlu mempelajari teks fabel. Ya, alasan untuk mempelajari teks fabel terdapat pada tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, dapat mengidentifikasi struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Yang kedua, dapat menganalisis struktur pada contoh teks fabel yang ditayangkan melalui pewayangan. Lalu yang ketiga, dapat membuat teks fabel berdasarkan strukturnya dan mampu menjelaskan pesan moral yang terdapat pada teks fabel tersebut. Ibu beri gambaran tentang teks fabel. Teks fabel adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku layaknya seperti manusia. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Jelas. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ibu yakin kalian sudah paham dengan teks fabel. Dan di sini terdapat bagan tentang teks fabel yang dimana kita akan membahas pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel, struktur teks fabel, dan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 ya. Dari sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan di sini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Perwakilannya silakan ke depan. Perwakilan kelompok silakan ke depan. Untuk memilih beberapa amplop binatang. Nih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan dibuka.
Sudah dibuka. Anak-anak, cara pengerjaannya seperti ini. Kalian mengerjakannya dengan mengisi pada kertas apa ini anak-anak? Kertas origami. Kalian mengerjakan ini secara ringkas atau pokok-pokoknya saja. Dan kemudian lalu kalian menempelkan hasil diskusi kalian pada mind mapping. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan pada kelompok 1 tentang apa? Sebutkan dan jelaskan struktur pada teks fabel. Struktur pada teks fabel. Kelompok 2, Sebutkan ciri-ciri teks fabel. ciri-ciri teks fabel. Nanti struktur ya. Kelompok 3, Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan pada teks fabel. dan yang terakhir tentang pengertian. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, dan jika ada yang ditanyakan boleh bertanya kepada Ibu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Ini sebagai rujukan kalian mengerjakan teks fabel ya. Ibu bagi satu persatu. Ada yang ditanyakan? Bagaimana Cantika? Sudah paham? Waktu sudah habis. Ibu akan memilihnya secara acak. Kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Tindakan sini. Mengucapkan salam, kenalkan nama dan sebutkan kelompok. Assalamualaikum, nama saya Nira dari kelompok 4. Perhatikan anak-anak. Akan menjelaskan tentang apa? Pengertian teks fabel. Silakan dijelaskan ke teman-teman. Teks fabel merupakan teks yang menceritakan tentang kehidupan nyata dan berperilaku menyerupai manusia. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham. Jadi, teks fabel adalah teks yang menceritakan
seperti manusia. Sampai sini sudah paham? Ibu tes ya, kalau kalian sudah paham. Intan, apa itu teks Babel? Silakan berdiri. Teks yang diperankan oleh binatang. Betul tidak anak-anak? Betul tidak anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan untuk Nela dan Intan. Sama membaca tempat. Selanjutnya pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil kelompok Tentang apa? tentang ciri-ciri teks Babel. Perhatikan ya anak-anak. 1. Tokoh yang berperan dalam cerita teks Babel adalah binatang. 2. Watak yang digambarkan dalam teks cerita Babel menyerupai watak atau karakter manusia, seperti baik, buruk, cerdik, dan lain sebagainya. 3. Tokoh Fabel dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah seperti manusia. Konflik dalam teks Fabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. 5. Jalan cerita menggunakan alur maju. Jadi ada berapa ciri-ciri teks Babel? Apa saja? Yang pertama, tokoh yang diperankan adalah binatang. Yang kedua, watak tokoh pada teks Babel menyerupai manusia. Seperti apa? Seperti baik hati, sombong, cerdik, dan lain-lain. Yang ketiga, tokoh pada teks Babel dapat berkomunikasi.
Perhatikan ya teman-teman. Ingin menerangkan tentang apa? Kaidah kebahasaan dan Kaidah kebahasaan teks fabel. kata Perhatikan ya anak-anak. kata kerja terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. D. Penggunaan kata sama-sama. C. Penggunaan keterangan tempat dan waktu, yaitu menunjukkan keterangan tempat dan waktu pada cerita tersebut. D. Penggunaan kata hubung lalu kemudian dan akhirnya ketika dan kata tersebut digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Sudah selesai? Jadi kaidah kebahasaan pada teks fabel terdapat menjadi berapa? 4. Yang pertama, sebutkan. Kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. Yang kedua, Menggunakan kata sandaksi dan sa. yang ketiga, Menggunakan keterangan tempat dan waktu. Yang keempat, menggunakan kata hubung lalu kemudian dan akhirnya. ya betul. Coba diulang kembali kaidah kebahasaan pada teks fabel itu apa, Cici? Yang pertama, Menggunakan kata kerja aktif transitif. dan intransitif. Kerja aktif intransitif. Yang kedua, Menggunakan kata sandang si dan sa. yang ketiga, Menggunakan kata kerja tempat dan waktu. keterangan tempat dan waktu. Yang keempat, Menggunakan kata penghubung. ya bagus sekali. Silakan kembali ke tempatnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang kaidah kebahasaan? Sudah paham? Ibu akan menjelaskan kembali ya. Kaidah kebahasaan pada teks fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata kerja aktif transitif dan aktif intransitif. Yang kedua, kata sandang si dan sa. Yang ketiga, kata keterangan tempat dan waktu. Lalu yang terakhir, kata hubung yang diantaranya kemudian, akhirnya, lalu, dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Selanjutnya pada kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan diri dan sebutkan kelompok apa. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang Struktur teks fabel. perhatikan ya anak-anak agar kalian memahami apa yang kita pelajari hari ini. 1. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar dan waktu. 2. Komplikasi adalah bagian permasalahan
yang dialami tokoh binatang pada teks fabel. 3. Resolusi adalah bagian yang berisikan tentang pemecahan permasalahan yang dialami oleh tokoh. 4. Koda adalah bagian yang berisikan pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel tersebut. Jadi struktur teks fabel ada berapa anak-anak? 4. Di antaranya apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi itu apa? Bagian awal pengenalan. Siapa yang bisa acungkan telunjuknya? Bagian orientasi itu apa? Pengenalan tokoh. Berdiri. Silakan Intan untuk berdiri. Pengenalan tokoh Kenalan tokoh terhadap apa? terhadap cerita tersebut. Betul tidak anak-anak? Betul. Silakan ini kembali. Jadi ada berapa struktur teks fabel Santika? Diulang kembali. 4. Jangan lihat. Ada berapa? 4. Sebutkan yang pertama. Orientasi adalah Sebutkan struktur pada teks fabel yang pertama. orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ulas kembali ya. Jadi struktur teks fabel ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi itu merupakan pengenalan tokoh, tempat, dan waktu yang terdapat pada teks fabel. Lalu yang kedua, komplikasi. Komplikasi yaitu berisikan tentang permasalahan yang terdapat pada teks fabel. Lalu yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan suatu penyelesaian pada permasalahan yang terdapat pada teks fabel. Lalu yang terakhir, koda. Koda adalah yang berisikan pesan atau hikmah yang dapat dipetik dalam teks fabel. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan pembelajaran ini. Ibu akan menampilkan pertunjukan pewayangan teks fabel. Bisa kalian lihat? Ini gambar apa? Serigala. Ini? Kancil. Ini? Beruang. Ini? Singa. Singa. Jadi, pertunjukan yang akan Ibu sampaikan yaitu menceritakan tentang beruang dan singa. Silakan kalian simak dengan teliti pertunjukan yang Ibu tayangkan. Pada suatu hari, singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Mereka menelusuri padang rumput karena yang mereka tahu di padang rumput banyaklah mangsa yang dapat mereka mangsa. Tiba di padang rumput, singa dan beruang bersembunyi di antara semak-semak karena masing-masing mengincar mangsa yang akan mereka kejar. Setelah mengamati mangsa yang ada, singa dan beruang dari tempat persembunyian secara bersamaan. Mereka mulai mengejar mangsa tanpa disadari mereka mendapatkan mangsa yang sama, yaitu seekor anak rusa. Kemudian terjadilah perebutan antara singa dan beruang. Ini mangsaku, aku yang mendapatkan dengan gigitanku sendiri. Tidak, ini mangsaku, aku juga yang menangkapnya. Aku juga yang
bagaimana permasalahan yang terjadi dalam cerita yang ibu bacakan. Ya. Jadi, komplikasi yang terdapat pada cerita Singa dan Beruang yaitu perebutan mangsa, yang dimana mangsa tersebut anak rusa. Kedua binatang tersebut tidak ingin berbagi, padahal mereka berdua menelusuri padang rumput secara bersama. Harusnya mereka secara bersama itu mau berbagi. Karena kelemahan mereka, sehingga mangsa tersebut direbut oleh serigala. Jadi permasalahannya perebutan mangsa anak rusa di padang rumput. Sampai di sini sudah jelas? Silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan namanya dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelompok 1. Ingin punya pertanyaan. Ingin apa? Ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Amanat Kristi. Amanat gimana? Pertanyaannya amanat pada cerita yang disampaikan. Jadi seperti ini. Amanat yang terdapat pada cerita yang ibu sampaikan, janganlah kita menjadi serakah, karena keserakahan itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi kita seharusnya menjadi makhluk hidup yang saling berbagi dengan sesamanya. Sampai di sini sudah jelas, Andika? Ibu berikan kesempatan lagi yang ingin bertanya. Siapa? Kelompok 4? Kelompok 3? Ibu cukupkan ya? Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas secara kelompok ya, yaitu kalian membuat teks cerita fabel. Ibu sudah siapkan tema-temanya yang di papan tulis. Kalian bisa memilihnya dan perwakilan kelompoknya tolong ke depan. Silakan dibuka. Kelompok 1 mendapatkan tema apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Silakan kerjakan pada kertas HVS ya. Kelompok 2 Kejujuran. bertemakan kejujuran. Silakan kerjakan pada kertas HVS yang ibu bagikan. Kelompok 3 Persahabatan. persahabatan. Silakan kerjakan pada kertas HVS. Nyala tentang kesombongan. Perhatikan ya anak-anak, cara-cara pembuatan teks fabel. Tentunya kalian membuat judul
membuat judul yang berkaitan dengan tema yang kalian dapatkan. Misalkan cantik, tentang apa? Menjaga kebersihan. Berarti judulnya harus berkaitan dengan kebersihan. Tentunya isi-isi cerita tersebut permasalahannya tentang kebersihan. Lalu yang kedua, untuk cara mudah agar kalian dapat membuat cerita tersabel, yaitu harus mumpuni struktur pada teks fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Kalian harus mengikuti struktur pada teks fabel dan tentunya harus menggunakan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Sampai di sini sudah jelas dalam pengerjaannya? Sudah jelas? Baik. Anak-anak, ketika kalian presentasi, kalian harus benar-benar mengerjakannya dengan teliti dan jeli. Karena ibu akan mempersiapkan sebuah pertanyaan bagi masing-masing kelompok yang telah bergilir presentasi ke depan. Sampai di sini sudah paham? Silakan ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Bagaimana? Ditanyakan? Kelompok 4 bagaimana? Sudah paham? Gimana Cantika? Ada yang tanyakan? Tanyakan? Bagaimana kelompok 2? Waktu 5 menit lagi anak-anak. Waktu sudah habis ya anak-anak. Ibu akan pilih kelompok secara acak. Kelompok 2. Ibu persilakan. Perkenalkan namanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil pembuatan cerita. Hasil apa? Ih, kalian duduk, berdiri. Mempersilakan tentang apa? kejujuran. Tentang kejujuran. Sayang. Coba jelaskan secara singkat teks cerita yang Anda buat kepada teman-temannya. Di negeri gajah hiduplah sepasang gajah. Gajah itu bernama Arime dan Ronald. Perhatikan ya anak-anak. Arime dan Ronald lahirlah 2 ekor gajah. Gajah itu bernama si Elie. Elie mempunyai seorang adik yang bernama Pitie. Pitie sering dimarahi dengan orang tuanya karena sering berbohong. Sedangkan Elie seekor gajah yang jujur. Elie sering dibanggakan oleh semua orang terkecuali adiknya. Meskipun Elie dibanggakan oleh semua orang, ia tidak sombong. Ia menghargai orang lain. Itulah mengapa si Pitie iri kepada kakaknya. Elie yang mengetahui seperti itu terkejut. Ia memberitahu kepada adiknya bahwa semua orang memang berbeda. Tetapi Pitie
menghiraukan perkataan kakaknya. Suatu hari Elia mendapatkan rumput yang sangat banyak. Rumput itu kesukaan adiknya, Pitie. Adiknya menjadi mempunyai rencana. Akhirnya rumputnya ia pindahkan kepada rumput kakaknya secara diam-diam, seolah-olah ia tidak tahu. Setelah waktunya makan malam, Pitie tiba-tiba berteriak, "Ibu, kakak telah mencuri rumputku." Lalu Elia yang mendengar Perhatikan ya anak-anak. mencuri. Lalu ayah Kalian diberi kesempatan untuk bertanya. ayah itu bertanya kepada mereka, "Apa benar Pitie kalau kakakmu mencuri rumput kesayanganmu?" Lalu balas Pitie, "Iya, iya, kakak telah mencuri rumputku." Lalu Elia dengan berani berkata, "Tidak, aku tidak mencurinya." Setelah itu Mama menatap tajam kepada Pitie, lalu dengan tegas berkata kepadanya, "Pitie, apakah itu benar?" Tiba-tiba Elia berkata kepada mamanya, "Ma, apakah Mama menambah rumputku malam ini?" Lalu dengan balasan terkejut ibunya berkata, "Tidak sayang, kamu sudah bilang kan kalau kamu tak mau makan banyak-banyak." Lalu akhirnya tetangga memberitahu ibu kalau Pitie berbohong. Akhirnya Pitie dihukum kalau ia tidak boleh memakan rumput banyak-banyak. Setelah kejadian itu Pitie berjanji bahwa tak akan bohong lagi. Apakah sudah paham penjelasan dari Intan? Silakan Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya kepada kelompok 2. Kelompok dua kan itu, boy. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya sudah, Ibu yang bertanya ya. Sebutkan tokoh-tokoh pada cerita teks fabel yang telah Anda buat. Dan jelaskan watak dari Pitie dan Elie. Tokoh-tokoh Simak ya anak-anak. Aine, Ronald, Elie, Pitie, tetangga. Ada berapa berarti anak-anak? 5. Jangan ragu, ada berapa? 5. Yang pertama Ronald, Aine, Ronald, Nal, Elie, Pitie, dan tetangga. Silakan jelaskan bagaimana watak dari Elie dan Pitie. Elie berwatak baik hati dan jujur. Pitie memiliki watak suka bohong dan licik. Suka bohong dan licik. Coba Ibu akan mengetes kalau kalian sudah paham. Cantika, Pitie memiliki watak seperti apa? Memiliki watak seperti apa? Licik dan Licik. Betul tidak anak-anak? betul. Betul. Silakan duduk di tempatnya. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Dipersilakan. Cantika membuat teks fabel dengan judul apa? Menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan. kebersihan. Kuda yang malas menjaga kebersihan. Kuda yang malas dan menjaga kebersihan. Silakan ceritakan secara singkat apa maksud cerita Anda. Jelaskan kepada teman-temannya. Suatu hari tinggallah seekor kuda yang sangat malas untuk mandi. Padahal tempat tinggalnya dekat sekali dengan sungai. Ada saja alasan yang dilontarkan kuda untuk tidak mandi. Airnya sangat dingin. Jika aku mandi, aku sangat takut jika masuk angin. Alasan itulah yang sering diucapkan kuda. Pada suatu hari, Kacil dan teman-temannya mandi bersama di danau. Tidak lupa
Bagaimana amanat dari cerita tersebut? Bagaimana amanat dari cerita tersebut? Silakan Cantika jawab pertanyaan dari Intan. Amanat. Amanat sama saja dengan pesan moral. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jagalah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian iman. Jadi seperti itu jawabannya Intan. Kita sebagai orang muslim tentunya kita harus menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan pada lingkungan saja, melainkan pada Diri sendiri. hati kita, agar kita terhindar dari hal yang buruk atau hal yang merugikan kita sendiri. Jadi pesan moralnya, jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Sampai sini sudah paham? Bentar. Silakan duduk, Cantika. Beri tepuk tangannya pada kelompok 1. Selanjutnya pada kelompok 3. Tentang apa? Tentang persahabatan. Silakan dibacakan ke hadapan teman-temannya secara singkat dan jelas. Seorang petani memiliki seribu kuda yang sudah tua. Pada waktu mudanya kuda itu akan membantu petani, tapi kini ia hanya membantu petani. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau berbuat dari sini, hasil petani. Kuda pergi dengan sedih. Di sebuah hutan ia bertemu seekor rubah. Kau nampak sedih sekali, tanya rubah. Aku diusir tuanku, padahal sewaktu muda aku bekerja keras untuknya. Dia hanya mau menerimaku jika aku lebih kuat dari sini. Keluar kuda. Jangan kuda, aku akan menolongmu. Kau berbaringlah di sini dan berbuat lagi. Kata rubah yang mendengar itu kepada kuda. Kuda menuruti perkataan rubah, lalu rubah pergi menemui singa-singa dalam waktu sana pasti dagingnya enak, kata rubah. Air liur singa menetes. Mendengarnya ia segera pergi ke tempat kuda yang diceritakan rubah. Tibanya di sana rubah berkata, di sini tidak pernah untuk memakan kuda ini. Sebaiknya engkau bawa ke seranggamu, singa, kata rubah. Sudah cukup. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Gambaran dari yang sudah dijelaskan. Ada yang ditanyakan? Silakan, Nela. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Dulu mengajukan banyak pertanyaan. Tentang apa? Amanat. Bagaimana amanat? Silakan Suci dijawab. Janganlah meremehkan kemampuan orang lain, jangan sehebat apapun lelaki, dia akan sama rata ketika dihadapi Allah. Sampai di sini sudah jelas, Nela? Jadi amanat yang terdapat pada cerita Suci yaitu kita sebagai umat manusia jangan pernah memiliki keangkuhan pada hati kita atau perbuatan kita, karena kita sama rata di hadapan Allah, sehingga kesombongan itu hanya dimiliki Allah. Sampai di sini sudah jelas? Silakan duduk kepada Suci. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang terakhir pada kelompok 4. Silakan perkenalkan nama dan sebutkan kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Nela dari kelompok 4. Perhatikan ya anak-anak. Bacakan secara
cerita Anda. Sehingga kita diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk Cantika, sang Ibu. ibu pun sedih. Meratapi keadaannya, tiba-tiba dari balik tadi muncul seekor semut yang dengan sombongnya berkata ke kepompong, "Lihatlah aku terlindung dari badai kemarin yang seperti kau ada di atas sana. Lihat dulu kau hanya meninggal di bawah yang tumbang dan bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan Sudah cukup. Sampai di sini sudah paham? sudah. Sampai sini sudah paham? Ada yang ingin menanyakan kepada Nela? Jika tidak, Ibu yang akan menanyakan Nela. Tidak ada. Baik. Yang akan Ibu tanyakan, coba tentukan kaidah kebahasaan teks fabel pada cerita yang telah Anda buat. Simak baik-baik ya anak-anak. Kata kerja transitif, intransitif, kata sandangsi dan sa, kata keterangan, kata hubung. Jelaskan di mana letak kata kerja aktif transitif dan intransitif. Begitupun selanjutnya. Kupu-kupu pun menolong si semut dan semut pun selamat. Itu merupakan kata kerja apa? Transitif. Kata kerja transitif. Apa alasan Anda bisa menentukan itu kata kerja transitif? Karena menggunakan objek. Karena menggunakan objek. Betul ya anak-anak? Kalau kata kerja transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Jadi kata kerja akan membutuhkan objek. Semakin sombong dan deras berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Perhatikan anak-anak, kata sandang, si, dan sang itu terdapat pada bagian awal. Pada bagian awal nama binatang tersebut. Jadi si kepompong, si, sang raja hutan, sang itu merupakan kata sandang. Selanjutnya apalagi kaidah kebahasaan yang kamu temui pada teks cerita yang Anda buat? Kata keterangan. Kata keterangan pada bagian Pada suatu hari tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. apa alasan Anda bisa menentukan itu kata keterangan? Ada yang bisa membantu? Silakan. Ibu tunjuk ya. Cantika. Ya. Mengapa pada suatu hari itu disebut kata keterangan? Jelaskan. Mengapa? Baik, siapa yang mau membantu Nela? Acungkan tangan, Intan. Silakan Bu. Karena hari itu adalah waktu. Betul tidak anak-anak? Betul, silakan bertepuk tangan kepada Intan dan Nela. Kembali ke tempatnya. Jadi seperti ini anak-anak. Pada suatu hari, suatu itu menunjukkan kata waktu, keterangan waktu. Karena pada kaidah kebahasaan yang pada poin ketiga, penggunaan keterangan tempat dan waktu. Sudah sangat jelas kan? Pada suatu hari merupakan keterangan waktu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhubung waktu akan segera habis, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan kepada kalian karena kalian sudah menyimak dari awal tentang teks fabel. Ibu sangat yakin sekali bahwa Anda bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Perhatikan ya. Ibu akan pilih secara acak. Dari kelompok 4.
penciptaan tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia. seperti manusia. Selanjutnya Ibu akan menanyakan pada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Berdiri. Kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif, menggunakan kata hubung, Yang ketiga, menggunakan keterangan tempat dan waktu, menggunakan alur maju. menggunakan alur maju. Benar tidak anak-anak? Siapa yang mau menanggapi? Silakan, Ella, berdiri. Menggunakan kata sandang dan sang. Iya, betul sekali. Betul tidak? Betul. Jadi, kaidah pembahasan pada teks fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata kerja aktif transitif dan intransitif. Yang kedua, kata sandang, si dan sang. Yang ketiga, kata hubung yang diantaranya kemudian, akhirnya, lalu. Dan yang terakhir apa? Kata keterangan tempat dan waktu. Sampai di sini sudah paham? Ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya pada kelompok 3. Kenapa berdiri? Yang akan Ibu tanyakan, sebutkan dan jelaskan struktur pada teks fabel. Orientasi, Ya, komunikasi, tuh, resolusi, tuh, koda. koda. Jelaskan. Tadi kan orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Apa itu penjelasannya? Kan sudah dijelaskan oleh teman-teman. Orientasi bagian awal cerita. Iya, lalu Komunikasi pemecah masalah. jangan terbalik. Siapa yang mau nambahkan lagi? Intan, berdiri. Komplikasi terjadinya permasalahan, resolusi pecahan masalah, kode, pesan atau amanat. Iya, betul tidak anak-anak? Beri tepuk tangannya untuk Intan. Jadi, struktur pada teks fabel terbagi jadi 4. Pertama, orientasi yang berisikan pengenalan waktu, tokoh, dan tempat. Lalu yang kedua, komplikasi yang berisikan masalah-masalah yang terdapat pada teks fabel. Lalu yang ketiga, resolusi yang berisikan dari penyelesaian masalah yang terdapat pada teks fabel. Dan yang terakhir, koda, isi atau amanat yang dapat kita petik atau ambil pada teks fabel. Sampai di sini jelas anak-anak? Diulang kembali. Struktur teks fabel ada berapa anak-anak? Sebutkan. Komunikasi, resolusi, koda. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi, komunikasi, resolusi, koda. Iya, betul. Selanjutnya pertanyaan pada kelompok 4 ya. Ya kak, Belum ditanyakan kan? udah Sudah. deng. Iya Sudah ya? belum. Wah, Ya udah. Kelompok 1. Sudah, Ibu akan menanyakan pada kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri pada teks fabel. Pada teks fabel. Tadi siapa yang menjelaskan ciri-ciri? Ingin membantu Cantika?
Silakan Kak. Berdiri. Jangan ragu. Menggunakan alur maju. Ya. Apa lagi? Cerita yang diperankan oleh binatang. Betul. Selanjutnya. Sudah cukup? Perhatikan anak-anak, simak dari penjelasan ibu. Ciri-ciri teks tabel terbagi menjadi 5. Yang pertama, tokoh yang diperankan pada fabel tentunya adalah binatang. Yang kedua, tokoh pada teks fabel dapat berkomunikasi dan berpikir. Yang ketiga, tokoh pada teks fabel memiliki watak seperti manusia, seperti baik hati, buruk, sombong, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, permasalahan yang terdapat pada teks fabel terjadi di kehidupan manusia. Lalu yang terakhir, menggunakan alur maju. Sampai di sini sudah paham? Paham. Paham. Baik ya. Ibu akan memberi kesempatan. Siapa yang berani menyimpulkan materi pembelajaran kali ini tentang teks fabel? Silakan acungkan tangan. Ya. Siapa yang berani menyimpulkan dari pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kaidah pembahasannya? Siapa yang berani? Tidak ada. Baik, ibu yang akan menyimpulkan. Jadi anak-anak, pengertian teks fabel adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi tokoh binatang tersebut tidak semerta-merta binatang saja, jadi memiliki alur cerita seperti kehidupan manusia. Struktur teks fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi berisikan tentang pengenalan tokoh, latar pada waktu, dan alur ceritanya. Lalu yang kedua, komplikasi yang berisikan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada teks cerita fabel. Lalu yang ketiga, resolusi merupakan penyelesaian masalah yang terdapat pada teks fabel. Dan yang terakhir, yang menjadi penutup, koda. Koda berisikan tentang amanat atau pesan yang dapat kita ambil atau petik pada cerita fabel. Jadi struktur teks fabel ada berapa? 4. Pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Terus sekali. Selanjutnya pada ciri-ciri. Ciri-ciri teks fabel terbagi menjadi 5. Yang pertama, tokoh yang diperankan pada teks fabel tentunya binatang. Lalu yang kedua, tokoh pada teks fabel dapat berkomunikasi dan berpikir layaknya seperti manusia. Lalu yang ketiga, tokoh pada teks fabel memiliki watak seperti manusia. Contohnya, bohong, cerdik, pintar, baik hati, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, permasalahan pada teks fabel dialami pada kehidupan manusia. Dan yang terakhir, apa? Alur yang digunakan pada teks fabel menggunakan alur maju. Dan yang terakhir, simpan dari buku, kaidah kebahasaan.
imajinasi